Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Studio Kirihore. Ada 5 bantuan pemerintah yang akan kembali ada sampai dengan akhir tahun 2021. 5 bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penanganan dampak COVID-19. Apa sajakah itu? Kita akan bahas hari ini. Tapi sebelum dilanjut, silahkan di-subscribe terlebih dahulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi update mengenai bantuan pemerintah yang akan dibahas dan diulas oleh channel ini. Untuk itu, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, bahwa di tahun 2021 pemerintah rencananya akan menguncurkan dana untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan darurat dampak COVID-19 ini itu rencananya ada 356 triliun. Di mana 356 triliun ini dibagi menjadi 6 kategori atau 6 sektor dalam pemulihan ekonomi. Dan yang akan kita bahas itu adalah sektor tentang perlindungan sosial, di mana anggaran dari 356 triliun ini di tahun 2021 anggaran untuk perlindungan sosial ini sebesar 110 triliun. Anggaran perlindungan sosial ini nantinya berada di bawah naungan tadi Kementerian Sosial, yang mana anggaran ini tadi 90%-an ini akan dibagikan kepada masyarakat. Artinya tadi 90% dari ini akan masuk ke dalam bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Dan anggaran ini tadi 110 triliun ini lebih kecil atau hanya sebesar 50% dari anggaran di tahun 2020. Ada beberapa bantuan pemerintah, ada beberapa bantuan sosial yang memang tidak akan kembali ada untuk bisa didapatkan tahun 2021. Dan untuk anggaran dan untuk bantuan sosial dan bantuan pemerintah yang berada di naungan Kemensos ini nanti ada beberapa yang ada sampai nanti tahun 2021. Apa sajakah itu? Yang pertama itu adalah PKH, Program Keluarga Harapan. Program ini dikhususkan kepada yang statusnya itu adalah keluarga miskin. Jadinya program ini sebenarnya sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum ada dampak COVID-19 pun program PKH ini adalah program yang rutin. Artinya untuk ini pasti akan ada kembali karena ini merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah dan Kementerian Sosial. Dan untuk program ini pasti kalian sudah mengetahui apa sajakah dan maksud dan tujuan serta besarannya. Yang selanjutnya itu adalah bantuan pangan non-tunai. Nah, bantuan pangan non-tunai ini tadi dikhususkan sama juga kepada keluarga yang miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang sangat terdampak pandemi COVID-19 ini. Dan seperti namanya, bantuan pangan non-tunai ini nantinya berupa bersembako 9 bahan pokok. Selanjutnya, BLT dari dana desa. Nah, untuk BLT dana desa ini sebenarnya mulai ada pada bulan April kemarin, di mana ini penerimanya, manfaatnya ini lebih keluarga miskin yang sama sekali bukan penerima PKH, kartu sembako. Kartu sembako itu yang tadi ya, bantuan pangan non tunai, dan juga kartu prakerja. Jadi pemerintah hari ini sebenarnya sudah sangat bisa dikatakan ini pemerataan, artinya ini dikhususkan bantuan dari pemerintah ini memang kepada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan. Untuk selanjutnya tadi, nah bantuan sosial tunai ini bukan merupakan penerima PKH. Penerima bantuan sosial tunai adalah di luar penerima PKH dan bantuan pangan non tunai. Syaratnya peserta tidak boleh menerima PKH dan BPNT tentunya. Jadi bantuan sosial ini nilainya untuk tahun 2021 ini nilainya itu 200.000 per bulan, dan khusus untuk yang ini itu sampai akhir Juni tahun 2021. Jadi hanya 6 bulan. Selanjutnya ini adalah kartu prakerja. Ini kartu prakerja ini merupakan salah satu program yang di tahun 2020 ini menjadi trending sebenarnya. Karena memang ini secara peminatnya luar biasa membludak. Bahkan kalau melihat dari info dari prakerja ini sudah hampir 40 juta orang yang mendaftar dan hanya 5 jutaan yang sudah bisa atau sudah dikatakan lolos dan lulus dari program prakerja ini. Dan kartu prakerja ini kemarin sudah penutupan gelombang 11
di mana itu merupakan gelombang terakhir dari program Kartu Prakerja di tahun 2020. Dan Kartu Prakerja ini dikhususkan kepada orang-orang yang memang tadi belum bekerja tetapi ingin meningkatkan skill gitu. Terus yang kedua dikhususkan kepada orang yang sudah bekerja dan ingin mendapatkan tambahan kemampuan atau skill. Jadi prakerja ini nantinya lebih kepada menyasar kedua kategori itu ya, yang pekerja dan juga yang belum bekerja atau pekerja yang sudah kena PHK. Nah, di sini dikatakan kartu prakerja akan dilanjutkan di tahun 2021 hingga nanti para sobat prakerja yang telah daftar tetapi belum lolos sebagai penerima tahun ini jangan berkecil hati karena bisa mengikuti batch selanjutnya yaitu di batch 1 tahun 2021. Nah, itu untuk kartu prakerja dan semua ini berdasarkan dari kelima ini tadi berdasarkan RAPBN tahun 2021, di mana nanti pada saat di tahun 2021 ini apakah bantuan selain bantuan yang tadi disebutkan apakah akan tetap ada ataupun tidak ada, kita lihat nanti di tahun 2021. Yang jelas untuk 5 bantuan tadi yang saya sebutkan itu pasti akan ada di tahun 2021. Nah, itu saja tadi dari kelima yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.